Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua jumpa lagi dalam tematik 5E, subtema 2, PB 5 dan 6. Hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Marilah sama-sama kita membuka pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang hinggap di bunga? Ya, kupu-kupu dan bunga merupakan dua makhluk hidup yang saling bergantung. Menurutmu, apakah hubungan antara kedua makhluk hidup tersebut saling menguntungkan atau bahkan saling merugikan? Nah, hari ini kita akan belajar dan mengetahui bagaimana hubungan yang khas yang terjadi antara makhluk hidup yang berbeda. Yang kedua, mengetahui properti dalam tali daerah. Yang ketiga, semangat kekeluargaan dalam gotong royong. Oke, yang pertama, simbiosis ya. Selain melakukan interaksi dalam rantai makanan, makhluk hidup juga melakukan interaksi antar individu. Contoh interaksi antar individu adalah simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis yang kedua adalah komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan kembali. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu hubungan antara makhluk hidup yang sama-sama menguntungkan. Contohnya simbiosis antara kerbau dan burung jalak, dan lebah dan bunga. Ini ya, kupu-kupu mendapatkan makanan atau nektar dari bunga. Kupu-kupu membantu proses penyerbukan. Kupu-kupu dan bunga mendapatkan keuntungan. Namanya adalah simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan. Yang kedua, burung jalak dan kerbau. Burung jalak itu memakan kutu kerbau. Kemudian, burung jalak merasa kenyang. Nah, dan kutu di kerbau juga semakin berkurang. Jadi saling menguntungkan. Yang kedua, komensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, namun makhluk hidup yang lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Kalian lihat ada ikan yang menempel kecil di sini. Ini adalah ikan remora. Ikan remora ini menempel dengan ikan hiu. Habis makan, hiu ini akan membuang ada sisa-sisa makanan, kemudian diambil oleh ikan remora. Nah, di sini ikan hiu tidak dirugikan dan ikan remora mendapat untung karena kenyang. Nah, kalau yang ini adalah komensalisme antara anggrek epipit sama pohon mangga ya. Nah, pohon ini yang ditumpangi oleh anggrek ini tidak dirugikan, tidak diambil apa-apa oleh anggrek ini. Nah, anggrek ini hanya menumpang saja, tapi makannya dia dari hujan, dari udara, dari kabut, bukan dari pohon. Dan dia butuh tempat yang tinggi untuk hidupnya. Maka karena tidak ada yang terganggu, maka dia hubungannya komensalisme. Nah, yang ketiga, parasitisme. Hubungan antar makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Contohnya yang kuning ini ya, tanaman putri malu dan tumbuhan inangnya di sini ya. Tumbuhan parasit bersifat tumbuhan yang merugikan tumbuhan lain karena dia nggak bisa buat makanan sendiri, tapi dia mengambil dari pohon. Jadi yang di sini yang hijau-hijau ini adalah pohon inangnya, sementara yang ini kuning adalah tanaman putri malu. Yang ketiga contohnya adalah simbiosis parasitisme. Tentunya Anda tahu apa yang ada di gambar, yaitu nyamuk dan manusia. Tentunya manusia dirugikan ya. Nah, selanjutnya pengertian kita akan masuk pada properti tari ya. Ini adalah tari kancet lasan ya. Tari ini menirukan gerak burung enggang atau rangkong ya. Nah, properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung tiruan. Ini diikatkan pada tangannya. Yang kedua, tari merak dari Jawa Barat menirukan gerakan tarian burung merak.
Oleh karena itu, properti yang digunakannya adalah selendang yang warna dan motifnya menyerupai burung merak. Nah, kalau tadi menari burung berbahagia, ini teman-teman semua di gambar ini semuanya berbahagia ya, saling bantu ini. Ini mereka sedang gotong royong. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Kalian tahu ya, kalau bekerja bersama keluarga itu tentunya sangat menyenangkan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Nah, manfaat dari semangat kekeluargaan adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, dan menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Oke, nah pembelajaran kita hari ini dapat kita rangkum menjadi adanya hubungan yang khas antara makhluk hidup yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang kedua, properti tari dalam tari bertema, tari kancet lasan, dan tari burung merak. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga kita. Nah, ukhrawinya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuat perintah ya dalam Al-Quran, telah memuat perintah untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Dalam surah An-Nisa ayat 1 dikatakan, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Subhanallah, ternyata sudah jauh-jauh ya dari dulu Allah telah menyuruh kita untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Baik Anda semua, pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya nanti Ananda akan melaksanakan latihan subtema 2 ya. Ini harusnya subtema 2. Oke. Subtema 2. Oke ya, bukan subtema 3. Nah, untuk tugas hari ini ya. Oke, untuk tugasnya silahkan dikerjakan di bawah ini masing-masing contoh dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, perbedaannya, dan macam-macam tarian serta properti yang digunakan. Baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.